Assalamualaikum teman-teman sekalian, kembali bersama Dewan Service. Kali ini kami menangani modul mesin cuci top loading merek Samsung. Kali ini kami menemukan kasus mati total. Modul sudah kami bawa ke rumah. Ini kami akan melakukan pengecekan lebih lanjut untuk melihat penyebab terjadinya mati total. Di sini pertama-tama kita melakukan pengukuran. Di sini kami memilih opsi pada home, posisi home, dan kami memilih di sini untuk kontinuitas seperti yang terdengar suara. Pertama-tama kita mengukur jalur power di bagian atas ini, jalur power sebelah sini, kemudian jalur keluaran sebelah sini terhubung, kemudian jalur yang sebelahnya yang di tengah paling ujung sebelah kanan tuh nyambung, tidak putus. Sedangkan yang jalur sebelumnya adalah jalur output menuju ke relay. Jadi kondisi power masuk dan keluar tuh bagus. Kemudian kita lari ke power supply sebelah sini. Kita periksa dulu pada jalur input apakah terjadi short atau tidak. Kita melakukan pengukuran, bagus, tidak terjadi short. Kemudian di sini pada jalur outputnya, pada tegangan kita mengukur jalur tengah ini adalah jalur groundnya yang tengah adalah groundnya, yang sebelah kanan ini jalur 5 volt, jalur 5 volt. Kemudian yang sebelah kanan ini yang putih itu jalur 12 volt. Kita kondisi bagus, tidak ada short. Kemudian kita akan mengukur jalur masuk ke PCB utama yang ini, pada jalur ini yang di soket, tempat masuknya soket. Kita akan lepas, kita akan mengukur. Sini kita menggunakan kontinuitas. Kita mengukur pada jalur negatif ke sebelah kiri, itu yang tegangan 5 volt, normal, bagus. Kemudian kita mengukur negatif ke 12 volt, ternyata terjadi short pada jalur 12 volt. Kemungkinan besar terjadinya masalah tidak mau hidup itu karena terjadinya short pada jalur input ini. Dan jalur power supply kondisinya bagus, tidak terjadi short. Namun kita akan memperlihatkan dengan memberikan power pada inputnya ini untuk memastikan keluarannya pada kabel ini berapa volt. Nantinya kita akan melakukan pengukuran. Kami akan memberikan power ke modul ini seperti yang terlihat. Kita akan melihat berapa keluaran dari berapa volt keluaran dari
modul tersebut. Ini kita melakukan pengukuran. Ini groundnya yang tengah. Kita coba yang sebelah kanan, kabel hitam. Terlihat tegangan 5 volt. Kemudian kita mengukur pada kabel putih, terukur 12 volt. Ini menunjukkan bahwa power supply tersebut masih bagus, tidak rusak. Masalah tadi pada jalur output yang menuju ke modul utama, terjadi short pada jalur ground ke 12 volt. Kita akan memeriksa nantinya pada jalur tersebut mengapa terjadi short sehingga menyebabkan modul tidak bisa hidup. Di sini kami telah memasang kabel output dari keluaran dari power supply ini untuk menuju ke modul utama. Kita akan berikan power untuk memperlihatkan bahwa modul ini mati total. Sudah kita cucuk, terlihat lampu indikator tidak hidup. Power kita tekan, tidak mau hidup. Kita cabut kembali. Intinya permasalahan ini tidak mau on pada modul ini, terjadi short pada jalur ground dan jalur 12 volt yang menuju ke modul utama. Nantinya kita akan membongkar modul ini untuk memperlihatkan apa penyebab sehingga terjadinya mati total pada modul tersebut. Baik, teman-teman sekalian, di sini kami akan membuka bagian belakang dari modul ini. Yang dipilih adalah jalur soket yang terjadi short yang telah kita ukur tadi. Untuk membuka penutup bagian belakang ini kami menggunakan alat pemanas gas torch seperti yang kami gunakan ini, dengan menggunakan juga cutter yang dipanaskan seperti yang terlihat untuk memudahkan di dalam membuat jalur pada penutup belakang dari papan PCB ini. Video akan kami percepat untuk mempersingkat waktu kami. Oke teman-teman semua, bagian belakang sudah terbuka seperti yang terlihat. Nantinya akan kita posisikan pada bagian yang terdapat soket tadi yang short, memposisikan kedudukan soket dari jalur 3 kabel tadi, yaitu kabel hijau, kabel putih,
kemudian kabel hitam. Ini adalah posisinya, posisi soket tersebut. Kita akan melihat jalurnya, apa yang menyebabkan sehingga terjadinya short. Di sini kami masih melepas lem silikon yang ada pada permukaan bagian belakang dari papan PCB tersebut. Akan kita lakukan pembersihan bagian-bagiannya sehingga memudahkan kita nanti untuk melakukan pengecekan sekaligus pengukuran. Ini adalah jalur dari soket tersebut. Jadi kami akan melakukan pengukuran dengan memberi opsi pada kontinuitas untuk memperlihatkan jalur yang short. Akan mencari penyebab sehingga terjadi short pada komponen mana yang short. Ini kami mengukur pada jalur antara ground dan jalur 12 volt. Kita mencari, di situ terlihat dapat kapasitor SMD kecil sekali. Ini seperti yang terlihat, terjadi short pada kapasitor tersebut sehingga menyebabkan terjadinya hubung singkat pada jalur ground dan 12 volt. Ini adalah kapasitornya. Kami akan memperlihatkan kembali pengukurannya. Adalah kapasitor yang short sehingga menyebabkan jalur antara ground dan 12 voltnya konslet hubung singkat. Ini kami perbesar jenisnya, yaitu di papan besi terlihat C192 kapasitor SMD C192 yang mengalami short sehingga terjadi kasus mati total pada modul ini. Oke teman-teman semua, di sini kami akan melepas kapasitor SMD tersebut yang sudah short dan tidak bisa digunakan lagi. Di sini kami akan melepas kapasitor SMD-nya dengan memberikan timah pada bagian kapasitor tersebut dengan tujuan untuk memanaskan jalurnya, memanaskan pada kapasitor tersebut sehingga mudah untuk melepasnya. Oke teman-teman sekalian, terlihat kapasitor SMD-nya telah terlepas. Di sini kami akan memperlihatkan kembali dengan mengukur kapasitor tersebut untuk memperlihatkan kembali bahwa kapasitor ini telah short. Pada saat ini kami akan melakukan pengukuran kembali. Di sini pengukuran pada jalur ground dan 5 volt terlihat bagus.
kemudian ground dan 12 volt terlihat bagus, sudah normal. Oke teman-teman sekalian, di sini kami akan memperlihatkan bahwa modul ini sudah normal dengan memberikan power langsung pada modul. Ini kami akan memberikan power. Setelah diberi power, terlihat lampu indikator sudah nyala. Ini satu pertanda bahwa modul sudah mendapatkan power dari power supply-nya. Lihat, modul hidup bekerja seperti yang terlihat. Ketika kami menekan tombol-tombol yang ada pada modul, semuanya merespon. Hanya saja tombol start yang tidak merespon karena perkabelan pada modul belum terpasang semua. Nanti kita akan mencoba di rumah customer lebih lanjut. Oke teman-teman sekalian, kami di rumah customer. Ini adalah tipe dari mesin cuci Samsungnya, Samsung top loading. Nantinya kita akan mencoba menghidupkan modul ini. Terlihat sudah hidup. Kita memilih pada opsi spin untuk membuang air keluar, karena pada saat terjadi trouble mesin ini melakukan proses pencucian sehingga air masih ada di dalam drum. Jadi kita melakukan pengerasan sekaligus memperlihatkan spin. Tombol start sudah kita tekan, mesin melakukan proses pembuangan dan melakukan spin. Artinya modul ini sudah normal. Oke, kami akan mempause modul ini dan mematikan untuk selanjutnya nanti merakit ke panel kontrol pada mesin cuci. Ini sudah kami rakit, sudah selesai, dan kami akan memilih program proses pencucian untuk memperlihatkan bahwa mesin ini telah normal untuk melakukan proses pencucian. Di sini kami melakukan opsi pemilihan pada program yang ada di modul, kemudian menghidupkan tombol start dengan menekan tombol start. Mesin melakukan proses pengisian air seperti yang terlihat. Kemudian setelah mencapai level airnya, mesin pun berputar normal seperti yang terlihat. Mesin telah berputar untuk melakukan proses pencucian. Selanjutnya kami mempause program dan mematikannya, kemudian melakukan pemilihan program spin untuk membuang air yang ada dalam drum di mesin cuci. Proses pembuangan berjalan seperti yang akan kami perlihatkan. Proses pembuangan air pada jalur pembuangan, terlihat air mengalir deras keluar. Artinya mesin ini sudah normal dan bisa digunakan kembali. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dukung terus channel kami. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.